Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, I am Feby Susanti and in this video I wanna talk about gerund and infinitive. Oke, materi yang pertama adalah gerund. Gerund adalah bentuk ing dari kata kerja yang digunakan sebagai kata benda. Gerund digunakan dengan cara yang sama seperti kata benda sebagai subjek atau sebagai objek. Seperti yang kalian lihat di sini, terdapat 3 kalimat. Yang pertama adalah playing tennis is fun. Yang kedua, we enjoy playing tennis. Dan yang terakhir adalah he is excited about playing tennis. Fungsi gerund pada ketiga kalimat tersebut berbeda. Mengapa? Pada kalimat pertama, playing adalah gerund. Ini digunakan sebagai subjek kalimat. Bermain tenis atau playing tennis adalah frasa gerund. Lalu yang kedua, playing adalah gerund yang digunakan sebagai objek dari kata kerja enjoy. Dan kalimat terakhir, playing adalah gerund yang digunakan sebagai objek dari preposisi tentang. Slide selanjutnya adalah fungsi daripada gerund itu sendiri. Yang pertama adalah menggunakan gerund sebagai objek preposisi. Yang kedua, kata kerja umum diikuti gerund. Yang ketiga adalah kata kerja go dan juga gerund. Dan yang terakhir adalah ekspresi khusus diikuti dengan bentuk ing. Oke, fungsi gerund yang pertama adalah gerund sebagai objek preposisi. Gerund sering digunakan sebagai objek preposisi. Contoh kalimat bisa kalian lihat pada kalimat berikut ini. We walked about going to Canada for our vacation. She is in charge of organizing the meeting. Dan yang terakhir, I am interested in learning more about your work. Oke, lalu perhatikan kotak di bawah. Perhatikan penggunaan to pada kalimat di bawah yang diikuti dengan gerund. To adalah preposisi dan bukan bagian dari bentuk infinitif. Jadi gerund mengikuti. Contoh, I'm used to sleeping with the window open. Yang kedua, I'm accustomed to sleeping with the window open. Dan yang terakhir, I look forward to going home next month. Di slide berikutnya, fungsi gerund yang kedua adalah kata kerja umum diikuti gerund. Gerund digunakan sebagai objek atau kata kerja tertentu. Contohnya, I enjoy playing tennis. Enjoy diikuti oleh gerund, dan enjoy tidak diikuti oleh infinitif. Lalu, ada beberapa kata kerja frasa yang diikuti oleh gerund. Kata kerja frasa tersebut dapat kalian lihat pada kotak di bawah. Next slide, ada go plus gerund. Go diikuti oleh gerund dalam ekspresi idiomatik tertentu untuk mengekspresikan sebagian besar aktivitas rekreasi. Contohnya, did you go shopping? Or we went go fishing yesterday. Dan beberapa kalimat atau kata dari go dan juga gerund bisa kalian lihat pada kotak di bawah. Lalu fungsi gerund berikutnya adalah ekspresi khusus diikuti dengan ing. Bentuk ing mengikuti ekspresi khusus tertentu. Contohnya, we had fun or we had a good time playing volleyball. I had trouble, I had difficulty, I had a hard time, I had a difficult time falling in love. Nah, di sini we had fun or we had a good time itu diikuti dengan bentuk ing. Dan contoh berikutnya yaitu adalah spends yang mengekspresikan waktu atau uang dan juga ditambah dengan bentuk ing. Begitupun dengan waste, itu adalah ekspresi waktu atau uang dan ditambah dengan verb ing. Contohnya, Sam spends most of his time studying, or I waste a lot of time watching TV. Lalu yang terakhir adalah ekspresi tempat dan juga bentuk ing. Contohnya, she sat at her desk writing a letter.
or he is lying in bed reading a novel. Duduk di sini dan juga lie di sini adalah merupakan ekspresi tempat yang ditambah dengan bentuk ing. Oke, lalu lanjut ke materi kedua adalah infinitif. Apa yang dimaksud dengan infinitif? Sebuah infinitif adalah kata to yang ditambah bentuk dasar dari sebuah kata kerja. Sering berfungsi sebagai kata benda, baik sebagai subjek atau objek langsung. Dan juga bisa berfungsi sebagai kata sifat atau kata keterangan dan bukan merupakan preposisi. Lalu bagaimana dengan formula dari infinitif? Yaitu ada dua. Yang pertama, to ditambah dengan kata kerja bentuk pertama dan juga to ditambah dengan be. Next slide ada kata kerja umum diikuti oleh salah satu infinitif dan juga gerund. Di sini ada beberapa kata kerja yang bisa kalian lihat pada slide PPT-nya. Di dalam kata kerja grup A, itu dapat diikuti oleh infinitif atau gerund dengan sedikit atau tanpa perbedaan makna. Dengan formula, verb atau kata kerja ditambah infinitif atau gerund. Contohnya, it began to rain or it began raining. Dari kedua kalimat tersebut tidak ada perbedaan makna. Lalu kalimat yang kedua, it was beginning to rain. Pada kalimat ini, kata kerja utama merupakan progresif, dan infinitif biasanya digunakan pada kalimat seperti ini. Lalu pada slide selanjutnya, grup B dengan beberapa kata kerja yang bisa kalian lihat pada slide PPT. Formulanya adalah verb plus infinitif atau gerund dengan perbedaan makna atau arti. Contoh kalimat, Judy always remembers to lock the door. Remember plus infinitif adalah ingat untuk melakukan tanggung jawab atau tugas. Lalu kalimat kedua, I remember seeing the Alps for the first time. The sight was impressive. Remember plus jiran adalah ingat sesuatu yang terjadi di masa lalu. Lalu ada I'm trying to learn English. Try plus infinitif yaitu make an effort atau berusaha. Dan yang terakhir, the room was hot. I tried opening the window, but that didn't help, so I tried turning on the fan, but I was still hot. Finally, I turned on the air conditioner. Try plus gerund adalah bereksperimen dengan pendekatan baru atau berbeda untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Infinitif yang selanjutnya adalah kata kerja umum diikuti oleh infinitif. Ada 3 bentuk. Yang pertama, verb plus infinitif. An infinitif yaitu to plus bentuk sederhana dari sebuah kata kerja. Contoh kalimatnya, I hope to see you again soon. He promised to be here by 10. Dan ada bentuk negatifnya, yaitu tidak mendahului infinitif. Contohnya, he promised not to be late. Lalu pada kotak di bawah, kata-kata tersebut merupakan common verbs atau kata kerja umum yang diikuti oleh infinitif. Yang kedua, di slide berikutnya ada verb plus object plus infinitif. Beberapa kata kerja diikuti oleh objek, kata benda, atau orang, dan kemudian diikuti oleh infinitif. Kata kerja ini diikuti oleh infinitif ketika digunakan dalam bentuk pasif. Contoh kalimatnya adalah, Mr. Lee told me to be here at 10 o'clock. The police ordered the driver to stop. I was told to be here at 10 o'clock. The driver was ordered to stop. Lalu kotak yang di bawah adalah kotak yang berisikan oleh kata kerja yang diikuti oleh objek, kata benda, atau orang yang kemudian diikuti oleh infinitif. Lalu yang ketiga adalah verb
plus infinitive or verb plus object plus infinitive. Yang kata kerjanya dibagi menjadi dua pola kalimat. Yang pertama ada verb plus infinitive dengan contoh kalimat I expect to pass the test. Dan yang kedua adalah verb plus object plus infinitive. Contoh kalimatnya I expect Mary to pass the test. Lalu kalian bisa lihat di kotak bawah itu adalah kata kerja umum diikuti oleh infinitif atau objek, lalu diikuti lagi dengan infinitif. Lalu materi infinitif selanjutnya adalah it plus infinitif, gerunds, dan infinitif sebagai subjek. Bisa dilihat pada beberapa kalimat di bawah. It is difficult to learn a second language. Itu memiliki arti yang sama dengan frasa infinitif di akhir kalimat. Lalu kalimat yang kedua, learning a second language is difficult. Frasa gerund sering digunakan sebagai subjek kalimat. Lalu yang ketiga, to learn a second language is difficult. Pada kalimat ini, infinitif juga dapat digunakan sebagai subjek kalimat. Dan yang terakhir, it is easy for young children to learn a second language. Kalimat ini adalah frasa untuk seseorang dapat digunakan untuk menggunakan dengan tepat siapa yang dibicarakan oleh pembicara. Di next slide, ada kata kerja asal dari purpose in order to. Perhatikan beberapa contoh kalimat di bawah. He came here in order to study English. In order to digunakan untuk mengungkapkan tujuan. Ini menjawab pertanyaan mengapa or why, dan urutan sering dihilangkan. Lalu, pada kalimat kedua, he came here to study English. Pada kalimat ini, to mengungkapkan tujuan, dan menggunakan in order to, bukan for dengan kata kerja. Lalu ada I went to the store for some bread. Dan I went to the store to buy some bread. For dapat digunakan untuk menyatakan tujuan, tetapi ini adalah preposisi yang diikuti oleh objek kata benda. Di slide berikutnya, ada adjectives followed by infinitive. Kata sifat tertentu bisa langsung diikuti oleh infinitif. Secara umum, kata sifat ini menggambarkan seseorang atau beberapa orang, bukan benda. Banyak dari kata sifat ini menggambarkan perasaan atau sikap seseorang. Contohnya, we were sorry to hear the bad news, and I was surprised to see Tate at the meeting. Dan kotak di bawah merupakan kata sifat yang dapat diikuti oleh infinitif. Next slide adalah penggunaan infinitif dengan to and enough. Contoh kalimatnya, that box is too heavy for Bob to lift. Too heavy bermakna tidak mungkin Bob mengangkat kotak itu. Lalu yang kedua, that box is very heavy, but Bob can lift it. Very heavy bermakna memungkinkan tapi sulit bagi Bob untuk mengangkat kotak itu. Lalu kalimat berikutnya, I am strong enough to lift that box. I can lift it. Lalu I have enough strength to lift that box. I have strength enough to lift that box. Enough mengikuti kata sifat, dan dalam bahasa Inggris formal, ini mungkin mengikuti kata benda. Pada slide berikutnya adalah passive infinitive dan gerunds. Passive infinitive menggunakan formula to be plus past participle. Contohnya, I didn't expect to be asked to his party. To be asked adalah infinitif pasif. Ungkapan yang dipahami olehnya adalah saya tidak menyangka akan diminta ke partainya olehnya. Sedangkan formula pasif gerund adalah being plus past participle. Contohnya, I enjoyed being asked to his party. Being asked adalah gerund pasif. Kalimat yang dipahami olehnya adalah saya senang diminta ke partainya olehnya. Lalu materi terakhir di slide terakhir adalah menggunakan gerund atau passive infinitive diikuti oleh need. Biasanya infinitif diikuti oleh need. Contohnya, I need to paint my house. John needs to be told the truth. Dalam keadaan tertentu, gerund mungkin diikuti need.
Dalam kasus ini, gerund membawa arti pasif. Biasanya, situasi melibatkan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu. Contohnya, my house needs painting, and my house needs to be painted. Oke, saya rasa cukup sekian materi gerund dan infinitif yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.